yang bisa dapat kita hitung sebagian dari kita yang hadir pada malam hari ini, adakah yang pernah mencoba untuk menghitung kalau mungkin tidak bisa semuanya? Saudara-saudara, apa itu Natal? Natal itu merayakan kelahiran, bukan kelahiran Sinterklas, juga bukan kelahiran dari tokoh-tokoh Natal yang lain yang seringkali ditampilkan dan kemudian kehadirannya itu kemudian membuka demikian banyak orang Kristen dalam perjalanan kehidupan kita sampai kita kehilangan kesejatian makna Natal itu. Natal itu adalah merayakan kelahiran Kristus Yesus dalam sebuah ungkapan, the most important part of Christmas is the first 6 letters. Yang terpenting dari Natal itu, Christmas itu adalah 6 huruf pertama dari Christmas itu, Christ. Jadi Natal itu adalah tentang Christ, bukan Natalnya, bukan hari lahirnya Mas, Abang, atau siapapun saudara-saudara. Sebab apa? Without Christ, Christmas is empty. Tanpa Kristus, Natal itu kosong, saudara-saudara. Nah, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, itulah yang hendak kita renungkan bersama dalam tema kita tahun ini, lalu kemudian mengerucut kepada subtema kita dengan kasih Natal, serikat tolong menolong, sehati kita pererat simpul tali persaudaraan. Saudara, ini tema kita pada saat ini dan subtema kita yang harus kita renungkan bersama dalam waktu beberapa menit ke depan. Para gembala, saudara-saudara, menempati urutan strata sosial nomor 2 terendah dari bawah, saudara-saudara. Mungkin di bawahnya itu adalah para hamba. Gembala-gembala ini mereka agak sedikit lebih tinggi, oleh karena memang mereka tidak terikat, mereka bebas hidup, tidak menghambakan diri pada majikan atau tuan tertentu. Mereka hidup menggembalakan kambing domba atau domba-domba mereka, dan mereka selalu berkeliling ketika membawa domba mereka untuk berada di satu titik, dan ketika rumput di tempat itu habis maka mereka akan berpindah ke titik yang lain, dan itu dilakukan terus menerus sampai bisa 1 bulan. Itu kemudian mereka bertemu lagi dari titik sebelumnya. Itu mengharuskan mereka lebih banyak berada di padang, saudara-saudara. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya identitas. Ibarat kata sekarang kita bisa ada di Rusunawa ini karena kita berKTP DKI, saudara-saudara. Para gembala itu tidak punya KTP, tidak punya identitas. Mereka adalah orang-orang yang terbuang, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terlupakan. Padahal kehadiran mereka, peran mereka begitu penting karena harus berupaya untuk mensuplai susu dan atau daging dan atau bulu domba untuk masyarakat kota, saudara. Mereka terbuang, terpinggirkan, dan dalam tradisi pada waktu itu sebuah peristiwa besar kalau terjadi, apalagi terkait dengan perkara, dan ketika itu dibawa ke pengadilan, maka kesaksian para gembala ini tidak dianggap, saudara. Betapapun banyaknya mereka yang menyaksikan sebuah peristiwa pembunuhan, mana kalau mereka bersaksi, kesaksian mereka tidak didengar, tidak dihargai oleh pengadilan. Itulah sebabnya ketika malaikat menyapa mereka, saudara-saudara, untuk menyampaikan sebuah kabar berita yang demikian hebat, maka Alkitab mencatat bahwa mereka tercengang, kaku, terperangah, lalu kemudian berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dalam keseluruhan Injil, hanya Injil Matius dan Lukas yang mencatat tentang Natal. Markus dan Yohanes tidak. Yohanes malah mencatat sebelum.
Kristus lahir sebagai firman. Dan di dalam Injil Matius dan atau khusus di Injil Lukas ada 4 nyanyian, saudara-saudara, nyanyian Maria, Lukas 1 ayat 46 sampai 55 yang disebut sebagai Magnificat. Kemudian nyanyian Zakaria di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 79 disebut sebagai nyanyian Benediktus, saudara. Lalu kemudian di dalam Injil Lukas 2 ayat 29 sampai 30 nyanyian Simeon yang kemudian disebut sebagai Nun Dimittis. Dan yang terakhir yang sesungguhnya ketiga adalah nyanyian malaikat atau disebut sebagai glory dalam bacaan kita hari ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan padanya. Dan kita sedang merayakan Natal bersama dalam sistem kebersamaan kita, terutama berangkat dari latar etnik Bapak Ibu saudara. Tadi nama saya di Tatepat ini tidak ada marganya. Lalu kemudian ditanya Pak Ketua, saya bilang marga N. Nanti kalau ditanya N itu kan bisa naik golan, kan bisa naik pos-pos, entah apa begitu ya. Dan kita boleh bersama-sama merayakan Natal dalam sebuah kebersamaan dengan latar tema seperti yang Bapak Ibu saudara lihat, dengan kasih Natal serikat tolong menolong sehati kita pererat simpul tali bersaudara. Jadi Natal itu saudara yang dikasih oleh Tuhan pertama-tama dan terutama adalah dia tentang bagaimana agar kita hadir di tengah-tengah dunia ini dalam kenyataan-kenyataan di mana kita kadang-kadang merasa terbuat. Saudara, apa itu damai? Damai itu kalau apa? Bapak Ibu, damai itu kalau apa, Bu? Kalau kita saling mengasihi. Kalau kita damai itu saling mengasihi. Saling mengasihi. Damai kalau Kita senang. hati kita tenang. Damai kalau kita saling menyayangi. Saling menyayangi, menghormati. Damai kalau sabar dan tenang. Damai kalau damai kalau apa? Damai itu kalau apa? Sukacita. Damai kalau sukacita, Kak. Damai kalau ada kematian kita. Damai itu apa? Apa itu? Damai tenang itu kalau apa? Rukun ya. Mama papa rukun, semua rukun itu damai. Damai kalau apa? Kita tulus ya sama semua orang. Tulus. Damai kalau kita tulus. Damai saling menghargai. Damai kalau Lapangan. ada makan, ada minum, damai. Iya, dengan tabungan cukup ya. Damai kalau Saling toleransi. saling toleransi. Saling toleransi. Saling menghargai. Saling menghargai. Saling mengasihi. Damai ini. Damai kalau apa? Damai. Damai itu kalau warga saling pengertian terhadap sesama yang lain untuk mencontohi bagaimana kita umat Kristen yang ada di Rusun BLK Pasar Rebo supaya kita damai terus ya Pak. Pendeta, terima kasih. Siapa? Damai itu apa? Damai itu kalau kita berserah sama Tuhan. Damai kalau berserah. Damai itu apa? Damai kalau di rumah kalau apa? Damai kalau penuh. Damai itu apa? Enggak tahu. Ada yang malah nggak tahu, saudara-saudara. Damai itu bisa di rumah kalau papa dan mama nggak nonton. Damai itu kalau ada tabungan cukup. Damai itu kalau kemudian anak-anak cucu bisa paling nggak WA tanya, opung bagaimana. Berapa banyak orang tua yang merasa sudah tidak bernilai dan tidak berharga, dilupakan.
oleh anak-anak dan cucu. Bukan soal uang dan bukan soal kirimnya, tetapi bagaimana untuk damai itu. Dia tidak hanya kemudian menjadi sesuatu yang di dalam bayang-bayang, tetapi apa yang dicatat. Bahkan ada yang nggak tahu damai itu seperti apa. Lalu itu sesuatu yang tidak muluk-muluk, tetapi sesuatu yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita, yang kemudian mengerucut kepada mengasihi. Saya senang dengan kata Kristen, terima kasih. Bapak Ibu perhatikan, terima kasih. Ulang, terima kasih. Kasih. Natal itu kasih. Santo Agustinus bilang, wajah kasih itu, tampang kasih itu adalah tangan yang mudah untuk memberi, hati yang mudah tergerak untuk mengasihi, mengampuni, memaafkan. Dalam sistem kerabatan saya, bukan orang Batak, dalam sistem Dalihan Tolu, kita orang Timur juga sebenarnya prinsip 3 tungku ini. Kami orang Timur, orang tua kami dari leluhur kami juga masaknya pakai 3 tungku. Dan sistem adat kami juga sebetulnya ada. Kalau yang bilang ula-ula, boru, dongan tubuh itu, kami juga ada, walaupun dengan sistem yang kurang sempurna. Sesempurna orang Batak. Benarnya dalam ketatnya sistem Dalihan dan Tolu itu masih ada ruang untuk keterbagaian tadi bahasa, dari ragam bahasa tadi untuk lapis kedua tadi yang ale-ale atau par ale-aleon, di mana saya yang adalah orang Timur juga bisa dapat terhisap ke dalamnya, atau kemudian saudara-saudara yang lain yang bukan orang Batak tetapi kemudian terhisap di dalamnya, lalu kemudian menyatu dan saling mengasihi. Dalam realitas perbedaan itu kita terus belajar untuk saling mengasihi. Maka orang-orang tua di Batak, leluhur itu selalu mengatakan haunana jonok dona boi mars Kiososan. Marsiososan. Ini yang latih saya ini, orang ini tadi saya ajak tidak ikut. Saya belajar, yang ngajarin itu nggak ikut, saya ajak ke sini nggak ikut. Maka sebenarnya banyak. Saya dari tadi coba untuk hafal tapi salah begitu. Kayu yang dekat yang selalu dapat bergeser dalam persekutuan, dalam kebersamaan suami istri. Ya, ada ibu-ibu bilang sama suaminya, Pak, tahu nggak? Kata suaminya enggak. Terus kata istri, mau tahu nggak? Mau. Terus kata istrinya, mau banget atau mau aja? Mau banget. Maka kata istrinya, dulu saya itu banyak yang ngelamar, banyak, tapi cuma satu yang saya terima, yaitu kamu. Ya. Terus kata suaminya, iya sama. Saya juga banyak melamar, cuma kamu yang terima. Banyak melamar, gadis-gadis, tapi hanya satu yang terima. Jadi dalam hal itu kita sama. Kalau bisa sama, kenapa harus dibeda-bedain, Bapak Ibu Saudara? Di rumah kami, saya dan istri saya itu, ini kan konteks politik. Pilihan kami sama. Cuma beberapa hari terakhir ini, istri saya bilang, Pak, kalau kita sama nggak seru. Coba kamu cari yang pasangan yang lain. Maksudnya biar pilihannya beda, jadi seru di rumah. Kalau ada berita-berita soal pasangan-pasangan kan kita bisa berdebat. Saya bilang bukan soal harus seru-seruan gitu. Kenapa harus dibeda-bedakan kalau ternyata kita memang sama? Kadang-kadang dalam hidup ini kita berangkat untuk sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Maka bagaimana untuk memperkuat simpul ikatan tali persekutuan itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita renungkan bersama. Di Timor, cerita yang sudah sering saya sampaikan. Ada 2 kakak beradik orang Timor mau pergi Natalan. Di tengah jalan dua-dua menghayal, kakak beradik. Nanti kalau kita jalan-jalan lalu ketemu uang 500.000, terus gimana? Baginya bagaimana? Yang kakak bilang, karena saya yang ketemu,
kamu 200.000, saya 300.000. Yang adiknya nggak setuju, ya kita sama-sama jalan minta ya bagi rata dong, 50-50, 250. Karena berdebat itu dua-duanya berantem di tengah jalan. Bapak pelur, polisi datang, angkut, nggak jadi ke gereja, bawa ke pos polisi. Di pos polisi, Pak polisi tanya, kenapa berantem? Kenapa berkelahi? Itu gara-gara uang, Pak polisi. Jadi uang bla 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 500.000 kita mau bagi, akhirnya kemudian kita jadi berantem. Lalu kata Pak polisi, terus mana uang? Dua-dua jawab hampir serentak, bilang itu seandainya Pak polisi. Waktu bilang seandainya, Pak polisi langsung buka sepatu lalu tempel satu-satu pakai sepatu, suruh pulang. Kadang-kadang dalam hidup ini kita berantem untuk sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Bagaimana di tengah keluarga damai itu ketika suami istri, orang tua, anak, mertua, menantu, besan. Bagaimana untuk kita saling menjaga kebersamaan, saling mengalah. Ibu-ibu dengan kadang-kadang load tinggi, ya banyak gas habis, beras habis itu dengan biasanya bapak-bapak kita itu kadang-kadang dengan nada yang rendah. Sabar, sudah. Sementara yang sana sudah apa-apa semua sudah ingin teriak. Nah, bagaimana itu kita menyesuaikan perbedaan-perbedaan itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu yang penting. Bahwa setiap orang punya sistem nilai untuk melihat, menilai segala sesuatu dalam sudut pandang kita masing-masing dengan latar iman kita yang berbeda, gereja yang berbeda, ya. Meskipun sama-sama orang Batak, tetapi kan juga ada yang HKBP, ada yang HKI, ada yang GBKP, ada yang GKPS, ada yang GKPA dan macam-macam gereja yang lain, dan ataupun GPI, gereja-gereja GPIB dan segala macam. Nah, bagaimana untuk kita belajar untuk saling menguatkan di tengah perbedaan itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita renungkan bersama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi. Itu yang Tuhan inginkan, dan damai yang di bumi itu kita wujudkan dengan mempererat, ya, tali atau simpul tali persaudaraan di antara kita. Persekutuan kita namanya serikat tolong menolong, bukan serikat minta tolong. Banyak orang dalam hidup ini minta tolong terus, gitu ya. Apa-apa minta tolong, apa-apa minta tolong. Terima, kemudian kasih. Bagaimana untuk mengasihi, bagaimana kita memberi dalam perjalanan kehidupan kita. Ada orang mengajarkan begini, ketika ingin mengajarkan bahwa firman Allah adalah cermin, mereka mengajarkan begini: berdirilah di depan cermin, itu untuk mendongkrak percaya diri. Berdiri di depan cermin, lalu kemudian katakan kepada bayanganmu, kamu cantik atau kamu ganteng banget. Itu dilakukan berapa kali dalam satu minggu. Tetapi kemudian catatan kaki dari pesan itu adalah jangan terlalu sering dilakukan, karena ternyata berbohong itu dosa. Kamu cantik, kamu ganteng, tapi jangan terlalu sering dilakukan, karena berbohong itu dosa. Maksudnya adalah bahwa bagaimana untuk dalam hidup ini kita bercermin dari firman Allah untuk menemukan siapa diri kita, jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, lalu kemudian kita hidup sebagai agen-agen pembawa damai dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam tradisi dan Hinatolo itu yang semua orang Batak tanpa kecuali adalah raja atau borungi raja. Itu pesan yang paling penting di situ adalah ketika orang harus berperan sebagai penghobas. Itu bukan pilihan, itu secara otomatis tercipta dalam tradisi, dalam budaya. Wajib siapapun yang terhisap dalam sistem kekerabatan dan Hinatolo ini akan memposisikan diri pada posisi seperti itu ketika diharuskan. Saya memahami demikian. Kita ini saat yang sama, saya dan saudara adalah anak raja. Dari raja di atas segala raja,
Tapi pada saat yang sama peran Barnabas itu sebagai hamba yang melayani apapun pangkat, apapun jabatan kita, apapun latar level intelektualitas dan stratus sosial ekonomi kita harus turun melayani, memperhatikan orang makan, lalu ada buah kurang ditambahkan, ada air kurang ditambahkan, santan kurang ditambahkan, panggang kurang ditambahkan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dan ketika malaikat itu menyapa para gembala itu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu merupakan sebuah kabar yang sangat mengejutkan dan menggembirakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sapaan malaikat itu yang kemudian mereka responi, mereka berkomunikasi, lalu kemudian pergi menyaksikannya kepada orang-orang di kota. Dalam konteks kesaksian mereka tidak akan didengar. Kemudian Tuhan bekerja. Pun ketika kita merasa dilupakan, berapa banyak ibu-ibu yang merasa anak-anaknya tidak lagi ngerti karena lintas generasi antara yang baby boomers dan atau dengan cucu-cucu yang masih generasi Alpha atau X yang 10 itu kadang-kadang udah gak nyambung. Kita ngomong apa, anak ngomong apa, ngerti apa. Atau untuk orang-orang tua yang merasa sudah tidak berguna lagi, atau orang-orang tua kita, ketika Tuhan menyapa kita dan kita hadir dan mengalami damai sejahtera Tuhan itu, saudara-saudara, keadaan kita tidak serta-merta berubah. Gembala-gembala itu tetap menjadi gembala. Setelah mereka menerima berita sukacita, situasi mungkin tetap sama. Kita tetap mengalami pergumulan persoalan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana untuk kita saling mengasihi dalam perjalanan kehidupan kita. Orang Timur dan orang Batak itu ada banyak miripnya, kecuali yang di kota ya. Orang Timur itu kalau makan banyak, maka ada karena memang bekerja, makan untuk bekerja di kebun. Makan kalau ambil itu kadang-kadang orang bilang mau tanam pohon kelapa di piring. Juga dalam hal tradisi-tradisi, dalam hal-hal yang lain, dalam banyak hal kita ada banyak kesamaan dan kita menemukan kesamaan itu untuk kemudian bersama-sama mengasihi melayani Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah perbedaan yang kita miliki dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang terus memuliakan Tuhan, menunaikan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menghadirkan Shalom Allah, menghadirkan irene Allah, damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah keluarga kita, di tengah studi, di tengah pekerjaan, di tengah situasi-situasi kehidupan di mana Tuhan memanggil dan menempatkan kita untuk menjadi saksi. Ada perbedaan sudut pandang ketika orang melihat segala sesuatu, apakah ini baik atau tidak, ini cantik atau tidak, ini ganteng atau tidak, itu relatif. Karena kita dibesarkan dari latar suku, budaya, pola didik, pola asuh yang berbeda. Ya, yang cantik menurut saya belum tentu menurut orang lain itu cantik. Cantik menurut beberapa ini catatan saja. Orang Jepang cantik itu kalau gigi ginsul. Ginsul itu apa sih? Orang punya gigi ginsul itu cantik, wanita kalau punya gigi ginsul. Orang Cina kalau mata besar. Orang Korea kalau bentuk wajah V. Maka kalau lihat film-film drama Korea, kalau orang Australia itu kulit coklat, makin kecoklat-coklatan makin cantik. Lalu orang Irlandia kulit putih, orang Iran hidung kecil, makin kecil hidungnya makin cantik. Orang Thailand itu kurus, makin cantik. Orang Kuwait